Cermin datar. Kami menggunakan busur untuk mengukur pantulannya. Cermin cekung. Semakin dekat jarak kertasnya, semakin besar pula cahaya pantulannya. Kami mencoba dengan jarak yang berbeda. Semakin jauh jarak kertasnya, semakin kecil pula pantulannya cahayanya. Pembiasan pada balok kaca. Cahaya dapat merambat lurus. Percobaan pada lensa cembung. Percobaan ini harus di tempat yang redup, agar pantulan cahayanya terlihat. Bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia yang digunakan sebagai indera penglihatan, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari alis, kelopak mata, dan bulu mata. Kelopak mata adalah bagian luar mata yang berbentuk lipatan kulit di area atas dan bawah mata. Kulit kelopak mata merupakan kulit tertipis di tubuh kita. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang kedua, alis. Pada sebagian mamalia seperti manusia, alis mata merupakan bagian yang mempunyai sedikit bulu-bulu halus di atas kedua belah kelopak. Alis mata berfungsi untuk menjaga mata dari benda cair dan keringat. Dan yang terakhir, bulu mata. Bulu mata atau rambut mata merupakan bagian dari kelopak mata yang punya helaian rambut-rambut. Fungsi bulu mata adalah untuk menyaring cahaya yang akan diterima oleh bola mata. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian dalam mata yang terdiri dari kornea, pupil, iris, agios humor, lensa, sklera, koroid, bintik kuning, retina, saraf optik, bintik buta, dan pterus humor. Bagian dalam mata yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali, sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Yang kedua adalah pupil. Pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita, sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya, ketika kita terpapar banyak cahaya, maka secara otomatis pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Begitu pula sebaliknya. Bagian mata berikutnya adalah iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang punya warna mata berbeda dan memberi warna pada mata, maka dari itu iris terkadang disebut sebagai selaput pelangi. Bagian mata berikutnya adalah retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernama sel batang atau bacillus dan sel kerucut atau konus. Sayangnya bagian belakang retina tidak memilikinya. Alhasil ketika ada bayangan benda yang jatuh pada titik itu, kita tidak dapat melihatnya. Bagian ini disebut sebagai titik buta. Selanjutnya adalah bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang memiliki pigmen warna kuning. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Sklera. Sklera adalah bagian dinding putih mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Selanjutnya, lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata punya kemampuan yang disebut sebagai daya akomodasi. Selanjutnya adalah saraf optik.
Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima oleh retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. Selanjutnya adalah koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid biasanya berwarna coklat, kehitaman atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. Bagian mata berikutnya adalah aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan berlendir yang transparan seperti plasma. Cairan ini terdapat di balik kornea mata. Aqueous humor memiliki beberapa fungsi. Salah satunya membantu memberikan bentuk bola mata. Selanjutnya, vitreous humor. Vitreous humor merupakan bagian mata yang berbentuk gel bening dan tidak berwarna. Gel ini mengisi hampir sebagian volume bola mata kita. Vitreous humor berfungsi untuk mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata, menyongkol lensa mata, dan mempertahankan bentuk bola mata. Dan bagian mata berikutnya adalah bintik buta. Bintik buta atau titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Cahaya terang, pupo menyempit menjadi garis vertikal yang sangat tipis mirip jarum untuk melindungi retina sensitif dari cahaya berlebih, cahaya redup atau gelap. Pupo melebar sepenuhnya menjadi lingkaran besar untuk memaksimalkan jumlah cahaya yang masuk, memungkinkan penglihatan malam yang luar biasa.